Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua, sahabat Bawaslu. Kembali lagi kita di acara Bawaslu Talk, Bawaslu Kota Yogyakarta, dengan tema untuk hari ini adalah terkait dengan penyusunan daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih khusus yang saat ini sudah berjalan dan akan berakhir untuk DPTB-nya di tanggal 15 Januari 2024. Nah, sahabat Bawaslu, sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang sangat spesial pada hari ini. Yang pertama Bapak Zuhad Najamuddin, kemudian yang kedua Mbak Luki Anggreni dari KPU Kota Yogyakarta. Pak Zuhad sendiri adalah Kadif Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Yogyakarta, dan Mbak Luki sebagai Kasubag Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Yogyakarta. Sehat, Pak? Alhamdulillah, Mas. Mbak Luki sehat juga ya? Alhamdulillah. Ya. Harus sehat nih, Mas. Ini di saat-saat loading ya, sangat tinggi tahapan. Selain tahapan kampanye yang saat ini tengah berjalan, kemudian ada juga logistik ya, distribusi logistik, kemudian kita juga harus penyusunan DPTB dan DPK gitu ya. Fokusnya mesti terbelah ini ya. Tempatnya harus banyak. Ya, ini terkait DPTB dan DPK Pak sudah ya. Jadi ini terkait dengan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih yang kemarin tanggal 20 Juni itu sudah ditetapkan ya saat pleno DPT terbuka gitu ya. Nah, sekilas balik Pak, jadi penyusunan daftar pemilih ini seperti apa di Kota Yogyakarta khususnya? Jadi menurut di daftar pemilih itu kan ada prosesnya dari dari DPT sekarang adalah hasil dari perbaikan. Kemarin kita yang tanggal 20 Juni itu mendapatkan sudah hasil final, hasil perbaikan. Kemudian DPT tersebut itu yang kita sekarang itu yang sudah final. Jadi nanti akan ada yang namanya DPTB, daftar pemilih tambahan. Jadi untuk para pemilih yang belum daftar di DPT, cuman pada pas hari pemilu Rabu 14 Februari tidak bisa memilih di tempat asalnya, jadi akan ada pelayanan yang namanya DPTB, jadi pindah memilih seperti itu. Kalau DPK itu kan daftar pemilih khusus, jadi pemilih yang mempunyai KTP setempat, terus tapi belum terdaftar di DPT seperti itu, Mas. Berarti ada 3 kategori Mas untuk daftar pemilih ini ya. Ada DPTB, DPT, DPTB, dan DPK. Nah, kalau DPT sudah clear Pak ya. Nah, ini Mbak Luki mungkin sejauh mana ini KPU Kota Yogyakarta terkait penyusunan DPTB ini? Jadi sekilas lah ya tentang DPTB di Kota Jogja itu kita sudah mulai menyusun. Mulai lagi, jadi memang sudah prosesnya sudah berjalan sampai nanti ada 9 kategori yang persyaratannya itu yang bisa kita pindahkan di H-30, dan jadi ada 2 konsul. Jadi ada yang H-30 dan H-7 seperti itu. Nah, dia ada di H-30 itu ada 9 dan di H-7 itu tinggal 4 seperti itu. Nah, untuk penyusunan DPTB sendiri di KPU Kota Yogyakarta istilahnya kita jemput bola juga, karena memang kemarin kita juga sudah mendapatkan data pemilih masuk ya. Seperti itu kita kerjasama sama Dukcapil sudah dapat kita door to door, karena dari 9 kategori yang bisa kita layani itu salah satunya pindah domisili. Mereka sudah terdaftar di DPT, tapi bukan di Kota Jogja, tapi KTP-nya sekarang sudah tinggal di Kota Jogja.
Nah ini harus kita sisir satu persatu, kita door-to-door teman-teman PPKPPS. Nah itu sudah kita juga datanya ke mereka, door-to-door sudah apa ya istilahnya, sudah kita rekap juga. Jadi untuk yang BPTB yang salah satu kategori 9-nya itu tidak domisili sudah kita selesaikan, tapi masih terus berlanjut, masih terus berjalan. Dan yang lainnya adalah untuk fasilitas mahasiswa. Ya, jadi kemarin di tahun 2023 itu kita sudah ada 11 kampus kita lihat posko DPTP-nya. Jadi untuk yang di bulan Januari ini kita sudah ada masuk 4 kampus. Ini udah kerja keras nih ya KPU, menjemput bola sampai ke kampus-kampus gitu ya. Nah disinggung ada 9 kategori untuk nanti H-30 dan 4 kategori yang H-7. Nah masing-masing itu mestinya ada persyaratannya dalam, misal saya nih pindahan, kalau ingin mengurus pindah milih itu syaratnya apa aja? Pak sudah mungkin bisa. Oh, ya. Untuk syarat pindah milih, jadi yang pertama dan utama adalah KTP. Kemudian dengan data pendukung, seperti nanti misalnya kalau yang mahasiswa itu kan seperti tugas belajar yang dikeluarkan oleh pihak kampus yang bersangkutan. Kalau bekerja ya dari instansi yang bersangkutan. Cuma itu saja, sangat mudah sebenarnya. Dan yang satu lagi Kak pasti dia sudah harus terdaftar di BPT. Jadi ketika akan mendaftar atau mengurus syarat pindah milih, dia dicek dulu ya. Dicek dulu apakah masuk DPT. Jadi kita punya link cek DPT online. Jadi sangat mudah ini. Kalau Mas mau ngecek sudah terdaftar di situs atau belum, ketika dicek DPT online. Jadi selama ini sudah bekerja sama dengan perguruan tinggi yang ada di Kota Jogja gitu ya? Jadi kemarin kita juga sudah bekerja sama, kita juga sudah mengundang asrama juga, karena kan Kota Jogja itu banyak sekali ya Mas mahasiswa dari luar Kota Jogja, dari penjuru lah, semua penjuru. Nah itu kalau hanya kita mengandalkan dari kampus kita agak susah. Jadi kita kemarin sudah bekerja sama asrama juga ya Pak ya, asrama. Jadi mereka akan mengakomodir mahasiswa seperti FPP segala macam itu. Cuman memang untuk asrama sendiri kan tidak bisa mengeluarkan surat. Mereka tetap harus minta surat keterangannya bahwa mereka adalah mahasiswa aktif, masih aktif dan akan menggunakan hak pilihnya di Kota Jogja. Surat keterangannya dari kampus. Dari kampus. Karena yang berbadan hukum itu kampus. Ya. Sebagai informasi juga bagi teman-teman mahasiswa ya, ketika mau mengurus pindah milih, dia harus apa, itu syaratnya apa saja. Nanti akan dilayani sepenuh hati oleh KPU Kota Jakarta. Luar biasa. 5S, 6S. Dan ini juga Mas, sampai saat ini kita juga misalnya masih membuka, nanti bisa ada pihak kampus atau pihak asrama yang ingin dilayani, itu kita KPU Kota siap lah untuk datang. Tanggal 10 Januari. Jadi tanggal 10 teman-teman dari kampus atau teman-teman dari apa namanya yang akan menggunakan hak pilih di Kota Jogja bisa ke kelurahan. Di samping kelurahan ya. Kalau di kelurahan ada PPS. Nanti kita akan bisa ketemu sama PK-nya. Nanti kalau di KPU Kota bisa ketemu sama saya ya Pak. Saya Mestinya ini ya, pada proses pelayanan pindah milih ini tentu tidak semulus ya yang kita bayangkan atau seideal yang kita harapkan gitu. Nah mestinya ada tantangan-tantangan ini Pak. Tantangannya seperti apa Pak di lapangan ya? Ya itu tadi tantangannya itu biasanya ya mungkin karakter mahasiswa itu menunda-nunda itu, nggak segera mengurus, besok aja seperti itu. Jadi nah takutnya nanti akan terakumulasi di belakang. Jadi kan kewalahan bakalan misalnya itu karena toh ini H-30 jadi makanya hari-hari ini kan ada kekhawatiran nanti akan ada penumpukan ini mahasiswa yang mau mengurus
DPTB tersebut. Ya, berarti selain mungkin yang sudah dilakukan KPU dengan jemput bola, melakukan pelayanan daftar memilih, pindah memilih, juga dibutuhkan kesadaran ya Pak. Betul. Nah, dari pemilih yang akan melakukan pindah memilih itu ya untuk segera mengurus, tidak pada saat mepet-mepet gitu waktunya ya. Ternyata tidak hanya ke kampus, tapi memberikan edukasi ke masyarakat luas. Nah, ini terkait dengan mungkin strategi yang diambil KPU Kota pada saat tahapan penyusunan DPTB ini. Itu selain jemput bola ke kampus itu apa aja Mbak? Yang kita mengedukasi ke masyarakat itu dalam bentuk apa aja yang tadi dilakukan? Sosialisasi kita jalan terus, PPKPS kita jalan terus sosialisasi. Terus kalau untuk ke kampus kita juga punya strategi sendiri nih. Kalau takutnya nanti mahasiswa bilang ngurusnya surat keterangan udah susah enggak kayak gitu. Jadi kita kerja sama kampus, ada yang dari ini. Kita di sini ngurus surat keterangan on the spot, surat keterangan jadi tanda tangan oleh pihak kampusnya, dibawa ke kami, kita proses, selesai. Jadi cuma butuh waktu 10 menit kalian. Cepat ya. Dan itu dibantu sistem informasi ya mestinya Mbak ya? Betul. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, surat gambaran apa namanya Sidale ya, sistem informasi. Nah, itu Sidale Mbak Luki yang paling. Seberapa membantu Mbak Sidale itu untuk penyusunan DPTB ini? Jadi Sidale itu sebenarnya memudahkan kita. Kalau dulu kan banyak yang DPTB dibilangnya nanti bisa menggunakan hak suaranya di banyak TPS. Nah, jadi untuk adanya Sidale ini mereka hanya bisa benar-benar terdaftar di satu tempat. Padahal kalaupun nggak ada Sidale juga nggak mungkin lah dia mobilitas dari TPS 1 ke TPS 2 kan juga agak susah. Nah, diperketat lagi dengan adanya sistem ini. Jadi ketika memang sudah terdaftar di DPTB, sudah masuk ke sistem, mereka sudah tidak bisa menggunakan lagi di tempat lain. Dan nanti dari Sidale-nya sendiri akan mengeluarkan ya. Jadi sistem itu sudah bisa membaca orang-orang ini di TPS 1 DPTB-nya hanya A, B, C, D seperti itu. Di luar nama ini sudah tidak bisa digunakan lagi DPTB. Jadi nggak ada yang saya punya surat sendiri loh Mbak, nggak bisa. Jadi memang harus keluar dari sistem tanda tangan dari komisioner, tanda tangan dari PPK, BPS. Nah itu basah, capnya juga harus basah. Jadi nggak ada lagi tutup kopi bawah, udah nggak ada. Jadi nggak ada lah alasan buat bohongin. Nanti di Sidale ini juga menguji ya pemilih di TPS terkait begitu ya. Ini juga menentukan soal kebutuhan suara nanti ya. Maksudnya seberapa banyak di masing-masing TPS begitu ya. Baik. Dan itu juga jelas tuh memperkecil kemungkinan misalnya itu ada kecurangan gitu. Juga kalian nggak akan ada lagi yang namanya yang tidak berhak untuk memilih bisa memilih atau yang dan juga memfasilitasi yang jelas berhak nanti terjamin. Yang jelas itu memperkecil adanya PSU. Kenapa? Karena kalau DPK itu kan tidak terdaftar dimanapun. DPTB belum. Dia cuma punya KTPL ya. KTPL datang. Nah, ketika dia datang pakai KTP, kita cek DPT online nih, ternyata memang sudah terdaftar dan di nama DPTB-nya belum ada, ya sudah, kita tidak bisa memfasilitasi pemilih ini harus kembali lagi ke DPT yang tercantum di TPS asal seperti itu. Nah, nanti Pak Surat sudah menyinggung ini soal kecurangan ini. Nah, pengen tahu juga ya di KPU dalam menangani kecurangan yang mungkin terjadi pada saat penyusunan DPTB ini seperti apa Pak? Sebenarnya biasanya juga kecurangan ya, nanti mungkin meminimalisir kesalahan yang akan terjadi ketika di TPS itu kan seperti tadi karena ada sistem, ada cek DPT online, ada sistem itu ada A5, nanti namanya A pindah milih ya, udah jelas nanti orang-orang yang datang ke TPS itu benar-benar yang memang benar-benar punya hak untuk memilih. Jadi memang jadi yang nanti kan teman-teman dari KPPS itu kan udah ragu lagi gitu. Oh ini memang memilih. Jadi ketika dengan membawa A5 seperti itu kan
gitu di mana KPS. Jadi nanti tidak lagi bisa mencoblos 2 kali seperti itu lah. Jadi memang kemungkinan untuk PSU atau itu kecil. Ya, oh berarti ketika kita misal saya ya bidang milih gitu ya, jadi nanti setelah selesai prosesnya kita akan mendapatkan form model tadi ya bidang milih. Itu sebagai kontrol KPU ketika yang bersangkutan akan mencoblos di BPS gitu ya, untuk kan itu masing-masing kalau memilih satu dapat satu gitu kan, bisa digandakan atau dipakai orang lain kan gitu ya. Jadi memang TPS-nya pun sudah kita tentukan. Ketika di TPS 1 nih sudah penuh, wah paling di TPS 2 apa di TPS 1, TPS 2 ini sudah penuh juga ya, kita berhak memindahkan di TPS yang agak jauh kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang memang merasa mau menggunakan hak pilihnya di Kota Jogja, segera sebelum TPS terdekat di rumahnya itu penuh. Takutnya nanti di dekat rumahnya udah penuh kan, hanya 2% dari DPP yang kita sediakan seperti itu. Nah itu kan menyangkut dengan potensi ya. Kalau Bawaslu ini kan melihatnya itu potensi kerawanan ya akan terjadi di pungut hitung ya, khususnya pada pemungutan suara nanti terkait dengan DPTB ini. Apalagi Kota Jogja ini kan banyak mahasiswa Pak ya, mahasiswa rantau lah gitu ya, yang sebagian besar mungkin akan memilih di Kota Yogyakarta. Nah kalau berkaca dari 2019 Pak, itu kan ada sebanyak 10.400 sekian gitu ya total DPTB yang ada di Kota Yogyakarta. Nah sampai sekarang itu sudah berapa Pak yang dilayani oleh KPU dari DPTB ini? Saat ini per 2 hari lagi ya, kita sekitar ada 1.500-an pemilih yang masuk masuk ke kota dan yang keluar kita 200 sedikit. Jadi memang PR-nya masih begitu banyak. Jadi kalau kita punya di lokasi khusus juga sekitar 1.300-an. Jadi kalau kita kaca pada 2019 kita masih punya PR sekitar 6.000-an berarti. Jadi kita juga terbantu sama TPS Loksus juga sebenarnya. Kalau dulu kan 11.000 itu murni orang mahasiswa karena kita tidak punya Loksus ya. Di TPS lokasi khusus ya. Kalau sekarang kan kita juga sudah punya kantong-kantong. Nah, kantong-kantong PPTB yang memang di kampus, di pondok pesantren seperti itu. Kalau dulu kan mereka harus menggunakan TPS reguler. Kalau sekarang sudah terbantu. Dari sekitar 3.500-an pemilih yang nanti nyoblos di lokasi khusus. Ya, dan memang prosesnya ketika memang sudah masuk di lokasi khusus dan akan menggunakan hak pilihnya kembali ke tempat asal. Saya sebelumnya dari Kalimantan, saya akan menggunakan hak pilihnya di Kalimantan, padahal saya terdaftarnya di Kota Jogja, itu pun harus dicabut seperti itu. Tidak bisa datang ke TPS, saya punya KTP setempat itu sudah tidak bisa lagi. Iya, ini penting ya diketahui oleh teman-teman mahasiswa ya, khususnya ya. Apalagi tadi maksimal tanggal 10 ya ternyata Mbak ya, mengurus DPTB-nya. Tanggal 10 itu bukan mengurus DPTB, kita bikin pelayanan di kampus. Oh, pelayanan di kampusnya tanggal 10. Tapi tetap ya tanggal 15 ya. Tetap dilayani ya. Oke, siap. Nah ini teman-teman mahasiswa masih ada kesempatan waktu untuk mengurus bidang milih ya bagi mahasiswa yang berada di luar Kota Yogyakarta. Silakan saja mendatangi posko-posko yang tadi bakal dibuka oleh KPU Kota Yogyakarta. Nah ini terkait dengan surat suara Mbak, tadi saya sudah menyinggung ya ini ketersediaan surat suara nanti pada saat pemungutan suara, apalagi sudah di Kota Yogyakarta ini potensi tindak pilihnya juga tinggi. Nah ini manajemennya ketika sudah tadi saya kira sudah tertata dengan baik ya dengan adanya sejarah itu. Jadi by sistem gitu ya. Nah suara-suara ini nanti seperti apa Pak manajemennya untuk setidaknya mengurangi potensi terjadi PSU atau PSL gitu loh. Jadi nanti memang kita sudah punya
sejak data yang dikeluarkan dari sistem kita, dari itu juga sudah mengeluarkan istilahnya daftar hadir ya, dari luar kota Jogja, di provinsi mana hanya mendapatkan 1 surat suara, seperti itu sudah ada semua. Dan di form A data pemilihnya itu juga, data pemilih pindahan itu formnya itu juga sudah tertera, mendapatkan berapa surat suara itu sudah ada. Jadi untuk KPPS-nya itu lebih mudah mengkontrol ketika membuat surat, oh hanya mendapatkan 1 surat suara, 2 surat suara, seperti itu. Ya, harapan kita tidak terjadi ini ya. Kalau kemarin 2019 ternyata juga ya, walaupun itu di Sleman ya, ternyata banyak yang tidak mendapatkan suara karena ya tidak cukup untuk mahasiswa, khususnya mahasiswa rantau saat itu. Iya, kalau sekarang sudah memang benar-benar sudah termanage ya, termanage visi dari. Jadi untuk teman-teman yang merasa saya sudah punya surat pindah pilih formnya tapi tidak terlayani, itu tidak mungkin, karena selama mereka punya form ya asli ya, tanda tangan basah, cap basah, itu pasti sudah ada TPS. Jadi kita sudah menolak lagi datang ke TPS 1 orangnya nggak mungkin ditolak dengan surat-suratnya sudah penuh, sudah habis, sudah ada. Jadi memang sudah kita sediakan dengan depan begitu matang ya dari KPU. Semoga nanti di hari H pemungutan suara dapat berjalan dengan kondusif. Terakhir Pak Zulat, nah ini closing statement ini, sejatinya pesan-pesan kepada khususnya mahasiswa rantau atau yang sekiranya nanti akan pindah milih di kota Jakarta ini seperti apa Pak dari KPU Kota? Ya, mahasiswa yang tinggal di Jogja, masyarakat rantau khususnya yang belum mengurus pindah memilih, kita siap melayani. Cukup dengan KTP elektronik, kemudian surat keterangan dari kampus, nanti mahasiswa bisa datang ke PPS kelurahan, PPK kecamatan maupun di KPU Kota Jakarta. Jadi nanti kita akan siap melayani. Pokoknya hak pilih Anda jangan sampai hangus seperti itu. Mantap. Tambahan Halo Kis sedikit. Tambahan sedikit nih. Jadi buat teman-teman yang merasa sekarang saat ini lagi pulang nih, cuma besok di Kota Jogja blusnya, nggak perlu khawatir juga. Jadi bisa mengurus pindah memilihnya itu dari TPS asal, tempat asal seperti itu. Jadi nanti tinggal datang ke TPS sama BPS, PPK atau KPU Kota Kabupaten terdekat untuk dipindahkan ke Kota Jogja. Jadi semua akses sudah termudah. Jadi udah nggak ada alasan haknya oleh pindah memilih Jakarta. Ya, ada lagi alasan itu ya. Oke, terima kasih luar biasa Pak Zulat. Terima kasih banyak Mbak Ruby ya atas kedatangannya. Ya, luar biasa, ini podcast kita yang sangat spesial tentunya karena banyak hal yang dapat kita ketahui, informasi-informasi penting dari KPU Kota Yogyakarta, tentu dalam rangka untuk kesuksesan pemilu tahun 2024, pelaksanaan pemungutan suara dapat berjalan lancar dan kondusif, dan tentu secara pengawasan kita di Bawaslu Kota Jakarta tetap untuk mengawal hak pilih sampai nanti pada saat pemungutan suara tidak terjadi kecurangan, tidak terjadi potensi-potensi di mana dapat menjadikan suasana tidak kondusif. Demikian dari saya, terima kasih banyak atas kebersamaannya. Kita tutup dengan tagline Bawaslu bisa? Atau saya saja? Kita sampai mulai ya? Baik, saya tutup sekian saya. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.